Sobat SMK, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama BBK, Bincang bersama Oska. Nah Sobat SMK, di episode 9 kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tidak kalah fun dan juga insightful seperti episode-episode sebelumnya. Di BBK kali ini, kita kedatangan guest star keren dan tentunya luar biasa loh. Dan tema yang akan kita bahas kali ini ialah pentingnya attitude di dalam dunia pendidikan. Tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita sambut guest star kita kali ini, yaitu kesiswaan SMP Cinta Kasih Seci Pak Nur Komariansyah dan juga Pembina OSIS SMP Cinta Kasih Seci Pak Aris Manuel. Halo Pak Nur dan Pak Aris, bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah Baik. sehat. Sebelumnya, saya dan tim BBK yang lainnya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah bersedia hadir sebagai guest star di episode BBK kali ini. Nah Pak, di episode BBK kali ini kita akan membahas tentang pentingnya attitude di dalam dunia pendidikan. Kalau dari kami nih Pak, attitude itu perasaan, cara berpikir, dan kecenderungan dalam pemikiran seseorang yang mempengaruhi perilaku, emosi, dan apa yang akan kita lakukan sehari-harinya. Lalu kalau dari ahlinya nih Pak, menurut Ahmadi, Ilmu Sosial Dasar Jakarta, bina aksara adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan yang akan terjadi. Jadi hal ini tuh merupakan suatu hal yang menentukan sikap, sifat, hakikat, dan juga perbuatan nyata atau perbuatan yang akan terjadi. Kalau menurut Bapak nih Pak, attitude itu apa? Attitude ya. Kalau menurut saya secara pribadi, selama saya ada di SMP Cinta Kasih Seci, melihat anak didik saya yang sudah selama ini berkonsultasi dan ngobrol lah ya pada dasarnya sama saya. Kalau dibilang attitude itu apa, adalah salah satu bagian dari perjalanan mereka untuk menentukan diri dia atau jati diri dia sebagai apa sebenarnya di masyarakat nantinya. Kurang lebih seperti itu kalau menurut saya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau secara psikologi kan attitude itu lebih ya seperti yang dijelaskan sih sebenarnya tadi. Jadi kecenderungan yang memicu bahwa seseorang ini setuju atau tidak terhadap sesuatu sebenarnya. Jadi semakin attitude-nya semakin positif, artinya dia akan memiliki kecenderungan untuk lebih setuju. Misalnya dia memiliki attitude yang positif terhadap olahraga, berarti dia memiliki kecenderungan untuk lebih mau melakukan olahraga daripada mereka yang memiliki attitude secara negatif. Nah mungkin itu sih kalau secara psikologi. Nah cuman mungkin yang ingin dibahas di sini attitude itu lebih ke arah apa? Apakah sikap atau tingkah laku atau seperti apa? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi mungkin. Nah, berarti attitude itu secara garis besar merupakan sikap atau sifat ya Pak? Betul. Nah, seperti yang kita tahu Pak, attitude atau perilaku seseorang merupakan salah satu aspek penting di dalam bermasyarakat dimanapun seseorang berada. Salah satunya di dunia pendidikan. Di sekolah kita saja, attitude tidak kalah pentingnya dari nilai akademik. Menurut Bapak, attitude seperti apakah yang dapat dikategorikan attitude yang baik? Dan mengapa attitude memiliki peran penting di dalam dunia pendidikan? Attitude yang baik. Semua dari sisi apapun itu, karakter siswa dan semuanya yang dibilang tadi attitude tadi, itu sebenarnya tinggal kita ngambil sudut pandangnya mau kemana. Kalau di dunia pendidikan berarti sudut pandang kita kan berarti anak ini berada di dalam sekolah, berkegiatan di dalam sekolah ataupun melakukan hal-hal dalam sekolah, itu kan maunya semuanya baik. Kegiatan nyatanya adalah siswa-siswa itu maunya sesuai dengan arahan yang dimau sama guru. Tapi pada dasarnya kan itu tadi kan udah dijelasin sama Pak Aris juga kan bahwa kecenderungan untuk kemauan ya, untuk memilih kan. Gitu. Makanya kadang kita bisa bilang tingkat kepentingan suatu attitude itu untuk dunia pendidikan bagi saya pribadi selama ini kalau dibilang itu mah nggak penting, itu salah besar menurut saya. Justru itu yang menurut saya paling harus ditanamkan kami sebagai guru-guru khususnya yang sekarang berprofesi sebagai guru. Di luar sana pun guru-guru pasti juga akan sependapat dengan kami
ataupun saya pribadi seberapa dengan saya bahwa dengan attitude yang kita tanamkan ke anak didik kita dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan kedepannya akan lebih baik. Jadi kayak balik lagi, pentingnya attitude itu tergantung dari apa yang kita sampaikan juga sebagai guru kepada siswa kita, kurang lebih seperti itu. Oke, kalau menurut saya sih kalau misalnya kita bicara attitude berarti di sini sikap ya. Kita bicara nilai sikap, betul ya. Berarti kalau nilai sikap itu artinya sikap itu akhirnya dimunculkan melalui perilaku ya, gitu. Kalau memang digolongkannya attitude yang dimaksud adalah sikap dari suatu tingkah laku yang biasanya menjadi penilaian di dalam sekolah, mungkin nilai attitude itu betul seperti Pak Nur, jadi sudut pandang ya. Cuman umumnya lebih mengarah kepada norma sih, norma dan peraturan sosial. Jadi seringkali attitude yang baik itu dianggap selaras dengan norma atau peraturan di tempat tersebut, gitu ya. Jadi itu sebabnya terkadang attitude itu akhirnya jadi relatif gitu. Jadi relatif dalam arti ketika dia ada di tempat A dan di tempat B, itu akan beda tuh tingkah lakunya karena normanya akan berbeda. Yang dianggap sikap positif ataupun sikap negatifnya itu jadi berbeda gitu. Kayak contohnya adalah ini, lepas sepatu misalnya. Di beberapa negara kalau misalnya kita masuk ke rumah lepas sepatu itu dianggapnya kita menghina gitu. Tapi kalau di Indonesia kan justru itu dianggapnya kita menghargai ya, karena kita mengotori rumah gitu kan. Nah itu sih, jadi lebih ke arah penyesuaian dengan norma ataukah peraturan yang ada di tempat tersebut. Berarti attitude itu memang sangat penting dan bisa dibilang berdasarkan sudut pandang orang-orang ya Pak? Betul sih. Iya, dan sudut pandang juga ya. Benar-benar. Oke Pak, di sini saya ada kalimat kutipan dari BBK episode sebelumnya yang dikatakan oleh Pak Edi, yaitu manusia adalah produk dari lingkungannya. Nah Pak, terbentuknya attitude seseorang itu kan pasti juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Bapak, faktor apa sih yang mempengaruhi siswa memiliki attitude yang buruk? Attitude yang buruk untuk siswa ya, pengaruhnya dari mana gitu kan? Kalau dari Pak Nur untuk attitude itu pengaruhnya dari mana? Tadi kalau dari kutipan dari Pak Edi itu adalah lingkungan ya, lingkungan yang membentuk dia. Itu benar ya, benar sekali. Tapi saya akan sedikit mengerucut ke hal yang lebih sederhananya. Attitude itu bisa kebentuk berawal dari dia ada di tempat yang setiap hari dia ada. Di mana itu? Rumah ya? Rumah. Jadi dia setiap hari berada di tempat itu dan dia setiap hari akan melihat apapun itu, dan dia selalu melihat. Kan anak itu berawal dari ngelihat, ngedengar, habis itu setelah seusia kalian ini yang sudah canggih dalam dunia teknologi ini, kalian sudah bisa memilah mana yang benar dan mana yang enggak. Akhirnya muncul jadi attitude-nya. Entah itu dibilang tadi yang positif ataupun negatif, itu balik lagi kita ke sudut pandang. Sekali lagi, kalau ditanya dari mana awalnya, ya dari tempat yang sering kalian ada di situ, yaitu jadi rumah. Itu akan kebentuk attitude kalian maunya yang seperti apa. Tapi saya yakin dan saya percaya apapun yang dibentuk di rumah, saya yakin keluarga, papa, mama kalian yang ada di sana tidak ada yang mau ngelihat anaknya memiliki dalam artian attitude yang buruk tadi. Saya percaya sama itu. Oke, kalau dari saya berarti ya. Dari saya berarti seperti ini sih. Kalau saya melihatnya seperti ini, sikap itu gini, manusia itu kan menurut teori psikoanalisis itu bahwa 12% itu alam sadar dan 88% itu alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Jadi yang muncul ke permukaan itu hanya 12% dari apa yang kita sadari. Nah, alam bawah sadar dan alam tidak sadar itu terbentuknya dari mana? Dari berbagai hal. Contohnya tadi sudah dijelaskan dari lingkungan, dari keluarga, tapi juga ada dari pastinya secara faktor genetik, dari faktor genetik maupun bawaan turunan dari nenek moyang, itu semuanya itu membentuk manusia gitu, dari semua hal, dari segi tingkah laku, sikap dan sebagainya. Jadi selain, kalau menurut saya, selain daripada keluarga ataupun lingkungan sekitar ataupun tempat di mana mereka tinggal gitu ya, atau tempat mereka berada, suatu sikap itu juga muncul dari pengalaman.
gitu. Jadi selain dari keturunan itu juga dari pengalaman, karena pengalaman itu disadari ataupun tidak disadari itu akhirnya akan membentuk suatu yang disebut dengan sikap. Sebenarnya nggak cuma sikap, nanti dari sikap itu kan akan muncul tingkah laku ya. Jadi artinya adalah semua hal yang ada di dalam hidup dia ya. Jadi tidak bisa kita kerucutkan satu dengan yang lainnya menurut saya, karena kalau pernah lihat pesulap itu kan melakukan sugesti itu dari tempatnya. Jadi misalnya dia itu sudah men-setting tempatnya sedemikian rupa sehingga akhirnya dia menggiring orang itu untuk menebak ini. Nah, sebenarnya menurut saya teknik-teknik seperti itu adalah salah satu juga bisa membentuk sikap atau attitude itu. Jadi artinya faktornya itu sangat banyak, selain juga lingkungan, juga selain genetik, juga bisa disebut juga dengan pengalaman hidupnya. Oke, seperti itu ya Pak. Berarti siswa memiliki attitude yang buruk itu dapat dikatakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya tadi faktor lingkungan, keluarga, pengalaman, ataupun faktor-faktor lainnya. Oh iya nih Pak, pastinya kita sering melihat kejadian yang disebabkan oleh attitude yang buruk. Seperti siswa membuli temannya sendiri di sekolah maupun di media sosial. Dan siswa yang tidak memperhatikan guru ketika sedang belajar mengajar di kelas. Apalagi kondisi saat ini sedang pandemi, pastinya guru-guru juga tidak bisa mengawasi penuh para siswanya. Contohnya seperti off kamera saat Zoom dan Google Meet, dan berpakaian tidak rapi. Hal tersebut juga didasari oleh attitude yang buruk. Walau sudah ditegur dan diberikan sanksi, tapi masih saja mereka tetap tidak jera. Walau ada beberapa yang jera, tetapi masih banyak yang berperilaku buruk seperti itu. Nah, menurut Bapak, mengapa siswa seperti itu tidak jera meski sudah diberi hukuman atau sanksi? Dan adakah cara untuk memperbaiki attitude seperti itu? Oke, suruh mikir nih. Jadi gini, kalau ini kan lebih ke kayak, yang untung pertanyaannya ke kita ya, enggak ke terlalu luas. Jadi kalau ini secara pribadi tadi, sebenarnya di dunia pendidikan ini kalau dikategorikan anak didik kita terus memiliki etika buruk atau perilaku yang biasanya dalam tanda kutip berbeda dengan yang lainnya, itu bisa dibilang kamu memiliki tingkah lakunya yang kurang baik lah gitu ya, kurang baik atau tidak sesuai dengan selaras apa yang sudah ada di sekolah yang sudah tadi dijelaskan sama Pak Aris di depan tadi tentang norma-norma yang sudah diberlakukan di sekolah masing-masing itu tempat dia berada di sekolah tersebut. Tapi saya mengambilnya kayak gini. Saya setuju apapun itu yang dibilang sama semua orang yang di luar sana tentang perilaku jelek dengan off cam dan seterusnya, itu adalah hal yang tidak baik gitu ya, tidak baik. Tapi jujur saya pribadi sampai dulu saya dibesarkan dengan cara mungkin melihat semuanya itu dengan analogika yang saya pelajari di dunia matematika. Ya, kayak kalau nggak sinkron dan nggak sesuai ya berarti itu agak aneh sih menurut saya gitu ya. Tapi selama ada di sini di sekolah di Cinta Kasih dijadikan siswa 3 tahun, kadang kalau kita bahas attitude dengan tadi yang sekelumit cerita tadi tentang perilaku yang menyimpang dengan on cam dan semua nggak on cam dan habis itu udah diingetin berkali-kali itu bermasalah. Kalau menurut saya lebih ke saya mungkin di diri kita dulunya punya etika atau attitude saya pribadi itu ada kesalahan juga gitu. Jadi akhirnya sewaktu kita menyampaikan tidak sampai nih ke anak didik kita. Akhirnya yang dibilang tadi akhirnya muncul ditegur itu ya udah gitu. Ya udah hanya sekedar teguran. Kadang kalau saya berpikirnya sekarang coba kita mikir kita balik. Sewaktu dia off kamera ternyata dia memperhatikan dengan baik. Gitu. Jadi walaupun itu tetap tidak baik, tapi saya yakin guru-guru kita yang ada di CECI khususnya ya, yang ada di CECI dengan seragam sama seperti kita pakai name tag yang sama, saya yakin mereka akan punya pemikiran sewaktu dia sudah menegur dan seterusnya, sewaktu dia tetap off kamera pun masih punya pikiran baik untuk bilang, saya yakin masih mau memperhatikan nih anak itu. Walaupun jujur ya, kalau kita bilang itu sopan atau enggak sih? Ya enggak pastinya. Baik atau enggak sih? Ya enggak pastinya. Kalau kita ngomong ke sahabat BBK ini yang sering mau nonton ini, kalau kita bilang ya itu tidak baik. Tapi apakah tidak baik ini akan jadi penekanan utama kita sebagai guru? Enggak juga gitu sebenarnya. Enggak semua guru kok. Enggak semua guru bahwa menilai bahwa kalian semua yang di luar sana
dengan off kamera itu kita masih berpikir bahwa kalian itu berperilaku buruk. Tapi kalau dibilang dengan secara tadi kita bahas tentang sopan santun etika yang ada di sekolah kita, udah pasti dia kena. Dengan berarti attitude kamu tidak baik. Makanya paling pesannya adalah dengan pertanyaan tadi, pesannya saya cuma satu. Kadang kita hargain orang itu nggak gampang. Tapi sewaktu kita bisa melakukannya, kita akan selalu dihargain orang suatu saat nanti. Itu pasti sih menurut saya. Itu aja sih. Oke, kalau menurut saya sih begini ya. Yang poin pertama sih yang pengen saya ungkapkan, ada baiknya kita tidak bisa langsung menjudge bahwa ini adalah attitude buruk ataupun ini attitude baik. Karena berhati-hatilah sama judgmental kayak gitu sih, dengan penghakiman seperti itu. Karena kalau kita sudah menghakimi, oh ini sikap buruk, ini sikap baik, itu kadang-kadang yang kita nilai hanya luarnya aja, tapi kita nggak pernah nilai dalamnya. Jadi contohnya misalnya seperti ini, contoh sederhana. Kadang-kadang kita melihat, oh ini off cam nggak sopan, dengan mudahnya kita bilang seperti itu. Tapi faktor lainnya kita tidak pernah tahu. Jadi kayak misalnya contohnya, oh ternyata rumahnya berantakan, atau ada adiknya tiba-tiba datang nangis kayak gitu. Jadi kalau menurut saya, sebelum saya berbicara mengenai apa sih penyebabnya orang itu memiliki attitude negatif atau tidak sopan dan tidak jera, kalau menurut saya yang paling pertama itu adalah kita jangan buru-buru dulu nih untuk bilang, oh nih nggak on cam, attitude-nya buruk. Oh ini nggak bilang terima kasih, wah attitude-nya buruk. Jangan di sana dulu gitu. Ketika ada suatu kejadian, jangan masuk ke sana dulu. Tapi lihat dulu situasinya sebelum kita dengan mudah menjudgment, Pak. Kenapa? Karena kita manusia, kita itu kompleks. Ya, kita itu kompleks. Jadi nggak cuma satu atau dua faktor aja yang membuat manusia itu melakukan suatu tingkah laku. Tapi ada banyak hal yang bikin manusia memiliki akhirnya dia melakukan sesuatu. Nah itu sih yang pertama. Terus kemudian yang kedua, anggaplah kita label, ini orang nggak pernah terima kasih, atau ini selalu off cam, ditanya tidak pernah menjawab gitu ya. Anggaplah ya kita label itu, anggaplah gitu. Kok udah dikasih tahu kok tidak jera-jera gitu ya. Kalau saya bilang, kita kan bicara lagi tentang sikap, tadi itu berbicara tentang pengalaman ya. Artinya ada sesuatu nih di orang ini yang harus kita lihat lebih dalam gitu. Kita tidak bisa menyamaratakan antara misalnya siswa yang satu dengan siswa yang lainnya dengan cara menghargainya belum tentu sama. Terus kemudian yang kedua adalah belum tentu alasan siswa A dan siswa B dengan off cam itu sama alasannya. Bisa jadi berbeda. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita bicara ini anak kok tidak sopan, diteleponnya juga tidak diangkat, biasa gitu kan, balada-balada online ya, ditelepon nggak diangkat, di chatting nggak dibales, tugas juga nggak ada yang dikumpul gitu kan, udah dipanggil ke sekolah tidak datang juga, pasti kan dengan mudahnya kita akan lebih bilang, oh ini sikapnya buruk nih, sikapnya jelek. Nah itu yang harus diwaspadai dulu tuh, sebelum kita judgement ini buruk baru masuk ke dalamnya. Nah kalau secara psikologi ya, sebenarnya itu kan namanya behavior ya, tingkah laku ya. Kalau di dalam psikologi itu ada beberapa cara sih sebenarnya untuk mengubah tingkah laku seseorang. Yang pertama itu misalnya disebutnya behavioral modification. Jadi misalnya orang itu ngerokok, itu kan pasti udah dianggap sikapnya buruk ya. Langsung dikasih shock terapi, diambil rokoknya, diinjek, dibuang, diinjek. Itu salah satu contohnya. Jadi ada beberapa jenis terapi yang bisa digunakan kalau secara psikologi untuk mengubah tingkah laku seseorang. Tetapi kalau menurut saya, karena berdasarkan pengalaman yang ada di sekolah gitu ya, saya belajar bahwa pertama, benar kita harus refleksi diri dulu nih, benar kata Pak Nur. Apakah cara kita menyampaikan sesuatu itu sudah baik atau belum gitu ya dari siswanya, karena saya menemukan bahwa marah-marah di online itu tidak efektif. Ini menurut saya nih ya. Jadi lebih baik saya ngeledekin gitu. Kalau misalnya ada murid yang datang, wih, bercandain sekalian. Iya, bercandain sekalian. Wih, baru datang nih. Ayo kita bawa botol minum, kita tos dulu gitu. Nah, itu kan mereka kan apa ya? Maksud saya yakin bahwa itu aja udah malu mereka gitu. Tapi habis itu dia tetap boleh ikut. Gitu. Itu kalau saya. Kenapa? Karena saya menemukan bahwa saya marah-marah nih. Dia sulit untuk peduli. Capek juga kan? Udah capek, udah jenuh juga kan. Dia di rumah juga ngeliat handphone doang, dia datang terlambat dimarahin. Nah jadi
menurut saya kadang attitude itu tidak berubah karena justru kita tidak menerima kekurangan orang itu. Jadi kita tidak menerima kekurangannya, akhirnya kita selalu mencela, orang ini akan merasa dia tertolak dirinya. Jadi akhirnya dia tidak berubah. Padahal terkadang menerima sesuatu itu bisa mengubah banyak hal. Itu sih mungkin kalau dari saya. Kayak ngebela tapi ya gitu ya. Iya kayak ngebela ya. Tapi nggak ngebela tapi nggak ngebela. Tapi saya cuma pengen menegaskan bahwa Iya. ada sisi lain loh daripada Betul. kita ngelihat ini orang off cam ini off cam, sikapnya jelek nih. Iya. Tapi ternyata ada sisi lain loh dari siswa-siswa kita. Saya yakin ini teman-temannya pasti banyak kan. Nggak cuma sekedar malas, tapi mungkin ada sisi lain atau apa. Nah maksudnya adalah sebelum kita dengan mudah menjudgment, wah ini attitude-nya jelek nih, lebih bagusnya adalah yuk kita rangkul dulu nih. Wah hebat. Gitu. Psikolog Kita sih. jangan- gitu. Jadi kita jadi nggak bisa ya langsung menjudge orang itu kayak wah perilaku dia tuh buruk. Jadi kita harus mendalami orang tersebut dulu, dan daripada mengatasinya, memperbaiki attitude itu daripada marah-marah, mending dilakukan dengan cara fun-fun aja gitu, seperti tadi Bapak contohnya. Kurang lebih seperti itu ya. Kurang Karena lebih seperti itu. lebih baik ke hal yang di situ daripada kita adjustment itu. Ya. Karena kalau kita lihat dari sisi yang sedikit berbedanya adalah di era pandemi ya, tadi kan bicara tentang era pandemi ya. Memang nilai-nilai sikap kan pasti berkurang ya. Itu bukan pasti sih, tapi dengan kurangnya interaksi dengan orang lain, itu kan meminimalisir kemampuan orang beradaptasi sebenarnya gitu. Ya karena tiap hari ngelihatnya handphone aja gitu kan. Ini jangan-jangan kita juga di melet-meletin, kita nggak tahu ya. Oh iya benar. Pakai masker soalnya. Iya pakai masker lagi diomong-omongin gitu kan. Iya kita nggak tahu juga. Bohong nih gitu. Tapi kecil-kecil kan kita juga nggak tahu. Nah iya, jadi artinya adalah yang ternyata saya lihat belakangan ini adalah kesehatan mental itu penting. Jadi kesehatan mental itu penting. Tadi kita bicara tentang attitude itu banyak faktornya di bawah kan. Nah tapi kalau orang sudah memiliki kerentanan di kesehatan mental itu pasti akan berpengaruh pada attitude-nya, pada sikapnya. Betul. Jadi itu sih hal penting. Jadi daripada kalau menurut saya ya perbandingannya marah boleh nggak? Boleh selama itu buat kebaikan. Tapi kita kan harus bijak melihat bijak dalam marah gitu. Yang mana sih yang lebih efektif kan kita bisa lihat. Kalau ada murid yang nggak perlu kita marahin tapi dia bisa berubah attitude-nya, kenapa kita harus marah? Jadi kita mesti lihat case by case-nya lagi. Itu sih. Mereka ngangguk-ngangguk setuju. Iya setuju. Iya mungkin setuju. Jadi oke Pak, didasarkan dari jawaban-jawaban Bapak dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, dapat kami simpulkan bahwa attitude adalah hal penting di dalam dunia pendidikan. Tapi saya sering melihat berita yang menjelaskan bahwa banyak hal lain selain attitude ini yang sama pentingnya bagi kesuksesan seseorang bahkan di dalam dunia pendidikan. Menurut Bapak, apakah attitude itu harus diimbangi dengan hal lain? Seperti soft skill dan hard skill yang kita punya, ataukah hanya dengan attitude saja itu sudah cukup Pak? Berat sekali. Ya kalau ditanya seperti itu, jawabnya ya nggak cukup ya, tinggal punya attitude doang gitu ya. Kalau dibilang ya kita jadi orang baik-baik aja gitu, sopan santun oke gitu kan, terus habis itu tapi kita nggak punya keahlian yang lain, ya akan jadi orang baik selamanya. Pertanyaannya Panel bukan seperti Paris yang di dunia psikologinya lebih baik, dan saya lebih lihat ke analogika aja. Saya selalu diajarin sama mungkin dosen-dosen saya juga, ya 1 tambah 1 itu 2 gitu ya, nggak bisa mau ditambahin atau dikurangin gitu. Berarti kalau kita bilang apakah cukup dengan attitude yang baik aja gitu, saya jawabannya langsung saya jawab dengan tegas tidak. Tapi kalau pertanyaannya apakah dengan attitude yang baik itu bisa menjadikan orang sukses, saya yakin dan percaya. Karena tanpa pun didasarin tentang tadi dibilang dengan soft skill atau life skill tadi, tanpa itu saya punya keyakinan bahwa dengan attitude yang baik dimanapun kamu berada, saya yakin kamu bakal jadi orang. Pilihannya cuma 2, mau dilihat banyak orang atau mau diri kita berguna buat orang, kan gitu kan ada orang yang attitude-nya baik, habis itu soft skill sama life skill-nya bagus, pinter lah, bisa kayak gitu, pinter. Biasanya orang pinter itu cenderung ke attitude-nya juga oke ya, karena ya baik lah bisa kita, walaupun
dalam tanda kutip saya nggak ngerti juga selama ini yang saya alamin di sekolah SMP Cinta Kasih Seti, anak-anak yang mendapatkan beasiswa gitu ya, saya nggak pernah tuh dapat dengar dari guru-guru saya bilang, wah ini attitude-nya jelek, nggak pernah ada. Semuanya dalam kategori anaknya baik, nurut dan seterusnya gitu. Nah di saat itu dia punya semuanya gitu lengkap. Tapi apakah kelengkapan itu akan membawa dia dalam kesuksesan? Iya, yang mananya? Yang attitude-nya kalau menurut saya. Kalau tadi pinter dan semuanya itu hanya titipan Tuhan yang dikasih ke kita untuk kamu gunakan dengan baik. Kamu buat apa nih? Kamu saya kasih nih. Buat apa nggak begitu? Karena dia punya attitude yang baik tadi, akhirnya dia buatnya pasti buat kebaikan. Kita nggak heran lah ya. Kalau kita ngelihat berita, terus Indonesia nggak maju karena apa sih? Apakah generasi kita yang tidak baik? Atau pemimpin kita yang tidak baik? Gitu kan akhirnya jawabannya. Terus kalian jawab sendiri masing-masing, kita jawab masing-masing, kalian bisa ngejawab. Oh enggak, penemimpinnya yang tidak baik gitu. Terus yang dari pemimpin bilang, kamunya aja yang sebagai masyarakat saya tidak baik. Nggak akan pernah selesai kan itu. Jadi balik lagi ke kita. Mungkin saya cuma mau bilang generasi kalian yang ada di sini yang sudah ngelakuin kegiatan ini dengan baik dan menularkan ke teman-teman yang lain, melihat dari episode-episode berikutnya ini adalah salah satu menurut saya dibilang kalian punya kecerdasan. Enggak juga, ngelakuin kegiatan ini nggak perlu kecerdasan yang luar biasa kok. Biasa-biasa aja kita lakuinnya. Tapi punya soft skill-nya bagus, yang lain-lain. Iya, benar, percaya saya. Tapi karena kalian tadi berangkatnya dengan niat yang baik, dengan attitude kalian juga, maksudnya keyakinan kalian bahwa ini saya membuat kegiatan ini dengan baik, hasilnya pasti akan baik. Nah, yang saya bilang. Jadi kalau dibilang penting nggak sih attitude itu? Penting, harus diimbangin sama yang tadi nggak sih Pak, soft skill sama hard skill? Iya, emang harus diimbangin. Tapi yang membuat kalian akan berhasil itu di situ. Saya pernah baca satu artikel tentang sekarang itu kalau di dunia kerja, kalau untuk anak-anak SMK ya, berarti kan SMK ya rata-rata ya, anak-anak SMK yang sudah melakukan perjalanan 3 tahun kan akhirnya biasanya ada 2 kemungkinan, lanjut kuliah atau kita berusaha untuk mencari pekerjaan gitu kan. Kita ngeliat nih, berarti kalau di dunia pendidikan berarti angka-angka kita, kecerdasan kita dapat nih nilai kita 80, 100 semua. Sewaktu di dunia kerja, saya pernah membaca yang akan dilihat dulu adalah sekarang kayak Instagram ya, berarti akan dilihat dulu tuh kan, berarti trend record kalian seperti apa. Berarti bukan tadi tentang dunia pendidikannya, tapi lebih kayak oh ini attitude-nya baik nih. Baru ntar dibuka tuh untuk membuka skill kamu dan semuanya tadi, itu gerbangnya di attitude tadi. Jadi makanya kalau saya bilang penting banget. Tapi kalau cuman attitude doang, nggak pakai yang lainnya, bisa. Tapi Tuhan yang bisa jawab kan, bukan kita kan. Kita bisa jawab ya, hebat banget itu. Hebat banget. Iya, karena pada dasarnya yang Charlie Pano bilang, Pano diajarin sama dosen-dosen Pano udah pakai logika gitu. Jadi 1 tambah 1 ya 2. Jadi kalau cuman sopan santun, kamu baik-baik aja marah ya cuma baik doang gitu. Nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau dengan diimbangi dengan kekuatan selain baik tadi ya pasti akan berhasil. Itu sih kalau menurut Pano ya. Oke. Menurut saya berarti. Iya, Oh, bener, Pak. Ini gini. Ada minimal ya. Menurut teori sih banyak ya. Tapi minimal yang sering ada di masyarakat adalah manusia tuh punya 3 jenis kecerdasan. Mungkin pernah dengar? Iya, Pak, pernah. Pernah. Apa kira-kira 3 jenis kecerdasan? Pernah? Oke. Jadi 3 jenis kecerdasan itu adalah kecerdasan intelligence, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. IQ, EQ, SQ. Jadi ketika kita bicara tentang sikap, itu lebih ke EQ dan SQ. Gitu ya, lebih kepada EQ karena emosional. Berarti dia punya kecerdasan emosi nih. Gimana dia bisa nahan emosinya, gimana dia bisa mengendalikan emosinya gitu ya. Kalau SQ itu berarti bicara tentang gimana dia bisa berdoa dengan baik. Terus ketika dia di rumah ibadah, dia tahu menempatkan diri, saat itu dia harus berdoa. Nah, kalau IQ kan itu kan kecerdasan. Jadi kalau kecerdasan intelektual ya, kayak kemampuan akademis dan sebagainya, soft skill dan sebagainya. Tadi pertanyaannya adalah
apakah attitude saja sudah cukup gitu ya pertanyaannya ya? Tentu jawabannya tidak. Kenapa saya bilang tidak? Karena kita itu diciptakan dengan berbagai potensi. Itu minimal 3 yang diteliti ya. Kalau menurut kecerdasan yang lain lagi itu ada 8 tuh kata Gartner. Ada kecerdasan musik, ada kecerdasan spasial, ada kecerdasan kinestetik, interpersonal dan sebagainya. Pokoknya ada 8. Nah, artinya ketika kalau kita berbicara mengenai kecerdasan, saya dengan attitude saja sudah cukup untuk bisa berhasil nih. Itu malah mungkin attitude-nya berarti kurang cukup. Karena dia meremehkan dirinya sendiri. Bahwa dia memiliki potensi gitu kan. Ya karena seseorang dengan attitude yang baik, seharusnya dia menyadari bahwa saya memiliki potensi kecerdasan nih. Kenapa saya tidak tingkatkan? Itu, jadi ini yang mau saya garis bawahi. Jadi kadang-kadang kita ngerasa udah Pak jadi orang baik aja cukup, dan ntar juga itu gitu kan. Nah ini yang mau saya sampaikan adalah ketika kalian sudah ngerasa udah jadi orang baik aja cukup, apakah kamu sudah cukup baik untuk menghargai ciptaan Tuhan, yaitu diri kita sendiri? Kan gitu pertanyaannya. Nah jadi tapi kalau kita bicara tentang punya soft skill nih, ini orang hebat sekali nih, nilai selalu bagus gitu ya. Gak ada masalah, nilai selalu bagus, di kerjaan juga hebat, tapi dia punya sikapnya jelek, ya kan? Itu dia akan mental pasti dari pekerjaannya, gitu. Secara kecerdasan dia hebat, tapi secara sikap perlu dipertanyakan lagi, kan gitu. Jadi manusia itu komplit sama seperti itu. Pertanyaannya sama seperti ini, Pak, saya mau naik mobil nih, boleh nggak punya gas doang, nggak usah punya rem? Kayak gitu. Arti maksudnya ya, perlu nggak kita punya gas doang? Gas itu berarti attitude aja. Rem itu berarti intelligence-nya. Artinya manusia itu kompleks. Untuk menggerakkan suatu mobil itu nggak bisa gas doang atau rem doang, tapi butuh gas, rem, tambah kopling satu lagi. Gitu. Jadi itu sih jawabannya. Oke, begitu ya Pak. Berarti secara garis besar attitude itu tidak hanya attitude saja itu tidak cukup, tapi harus juga diimbangi dengan soft skill dan hard skill yang kita punya. Nah Pak, dari tadi kita sudah membahas tentang attitude seseorang. Kalau menurut Bapak, bagaimana attitude para siswa di sekolah kita? Apakah para siswa Seci dapat dikategorikan lumayan baik? Lalu, apakah ada solusi atau pesan Bapak untuk sobat SMK agar dapat melatih diri supaya bisa memiliki attitude yang lebih baik ke depannya, sehingga bisa menjadi bekal untuk sobat SMK di dunia kerja nanti? Berat sekali. Pertanyaannya berat ini. Berarti kita kayak Mario Teguh. Oh iya, kayak Mario Teguh. Tapi bukan itu yang kita ambil ya. Ini kayak Mario saya aja lah. Mario Komariansyah. Iya boleh. Jadi ini kalau emang dibilang murid-murid kita dulu ya, murid kita itu dikategorikan sudah oke atau belum ya? Jawabannya langsung saya bilang lah, oke lah. Kalau ntar saya nggak bilang oke, gimana saya sebagai guru yang ada di sini gitu. Tapi ini sebagai cerita doang. Pada dasarnya gini yang selalu saya bilang. Tadi udah dijelasin dari awal sampai akhir ya. Dari Pak Aris pun dari sisi psikologinya udah luar biasa. Kalau ngeliat kita dengerin aja, berarti adjustment dan semuanya, akhirnya nge-labeling dan seterusnya. Itu sebenarnya di siapa sih? Di kita loh. Gitu. Jadi kalau kita bilang, saya pribadi bilang, anak didik saya SMP Cinta Kasih Seci ataupun yang saya ajar ya 50% lah, misalkan saya bilang seperti itu, saya udah nge-labeling berarti, ya kan? Nah itu yang saya pribadi lagi belajar tentang baik nggak sih kita sebagai guru langsung bisa bilang oh ini anak nggak baik nih gitu. Nah pada dasarnya yang saya bilang tadi, ternyata kalau kita balik gitu, sudut pandang kita putar dan kita balik, ternyata banyak dimensi yang kita bisa lihat dari si anak ini, dari si anak ini bahwa mereka memiliki tadi makhluk yang dibilang sama Paris yang sempurna tadi ya, yang sempurna. Makanya saya langsung tegas dengan jawaban saya, anak-anak Seci attitude-nya baik nggak ya? Baik banget, saya jawab. Baik pakai banget. Karena kenapa? Mungkin untuk saat ini saya akan melihatnya sudut pandang saya beda sama orang lain tadi gitu. Saya akan tetap bilang baik. Walaupun ntar didasarkan ada beberapa olok, baru ngomong doang. Betul, saya akan ngomong doang. Tapi sampai detik ini saya lakuin dengan akhirnya bilang anak-anak saya baik. Nah, untuk pesannya ya,
untuk pesannya nih? Wah, berat sekali kalau pesannya gitu ya. Seponor. Iya. Oh iya, sepo ya. Sepo dong, sepo. Udah tua ya aku ya. Iya, udah Oke. tua. Tapi aku belum nikah, Bro. Oh, iya. Kalau untuk dibilang pesannya untuk sahabat BBK yang ngedengerin dan semuanya, saya cuma mau bilang satu atau dua atau tiga patah kata lah ya. Jadi gini, apapun yang kalian lakukan, kalau melalui dari hati dan direnungkan, bertanya sama orang yang lebih berpengalaman, saya yakin hasilnya adalah akan menjadi attitude yang baik. Coba itu. Jadi lakukan dari hati, renungkan, tanya kepada orang yang berpengalaman. Saya yakin hasilnya akan menjadi attitude yang kita akan bilang tadi tentang sopan santun dan semuanya. Saya percaya sama itu. Selama kita sebagai, kan kalau ini kan anak-anak muda ya, anak-anak muda yang tapnya lebih kayak yuk kita kerjain gitu. Tapi kita kadang kalian mungkin dulu saya pernah muda, nah kalian belum pernah tua nih. Jadi dari sisi itu kita dulu kayak Pano dulu pribadi secara pengalaman hajar dulu nih gitu. Kalau ngelakuin kerjaan hajar dulu terus. Ternyata sewaktu kita dikepentok dengan masalah, ternyata itu pengalaman tadi yang dibilang jadi kalian jadi kita ngerti nih, harusnya baik nih, tidak baik. Nah makanya saya pesannya sama sahabat BBK di sini yang dengerin adalah kalian masih muda, tapi lakukan dengan hati, renungkan, baru bertanya sama orang pengalaman. Saya yakin hasilnya yang kita akan bahas tadi di sini menurut saya, ya tadi tentang kebaikan dan semuanya. Kurang lebih seperti itu pesannya. Luar biasa, Seponor Komar ya. Oke, dari saya berarti ya. Kalau dari saya sih gini, kalau ditanya apakah attitude anak-anak suci itu baik? Nah, saya akan menjawab seperti ini. Semua orang itu punya sisi mulia. Jadi kalau pertanyaannya cuman apakah murid kita, apalagi murid kita, gitu kan? Pertanyaan bahwa semua orang aja punya sisi mulia gitu kan? Berarti termasuk murid kita. Jadi yang jadi permasalahan adalah ini. Kalau menurut saya adalah dari sebelum kita bilang gimana sih attitude anak-anak seci kita, murid-murid di seci itu, sebelum kita ke sana, dari case saya berada di seci, bukan menangani ya, mungkin banyak ngobrol atau beberapa kali berhadapan dengan murid-murid itu, yang lebih penting itu adalah kebermaknaan di hidupnya. Justru dibandingkan dia memiliki suatu attitude, ternyata kebermaknaannya itu yang butuh ditimbulkan. Gimana contohnya misalnya Hayala misalnya di rumah, bermaknanya sebagai apa sih dia di rumah? Apakah dia anggap nggak ada sama orang tuanya, ataukah dia atau cuman kerjanya cuman buat disuruh-suruh, ya kan? Atau sadar sebagai seorang anak yang mau membantu orang tua atau keluarga. Jadi attitude itu, kalau kita bicara nilai sikap di sini, itu adalah nilai hasilnya, gitu, nilai hasilnya. Nah, jadi kalau ditanya apakah gimana sih murid-murid suci kita, pasti luar biasa kebaikannya. Karena semua punya sisi mulia, tapi pertanyaannya adalah seberapa sering dan seberapa mau kita masuk ke daerah yang mulia itu di dalam hati kita. Yang tadi Panur bilang, kerjakan dengan hati. Seberapa banyak dari kita yang mau mengerjakan sesuatu dengan hati. Jadi kalau misalnya saya ditanya, ini sebenarnya kayak muter-muter ya. Cuman inti yang mau saya sampaikan adalah, sebelum kita ngelihat suatu hasil akhir dari anak-anak kita gitu, dari teman-teman kita, yuk lihat dulu sisi dalamnya. Seberapa bermaknanya dia merasa di kehidupannya. Tapi satu hal yang pasti, seorang penjahat pun, meskipun kita anggap dia attitude-nya jelek, dia punya hati yang sama bersihnya sama kita semua. Tapi dia sering gak mau masuk ke daerah-daerah hati nuraninya. Jadi kalau misalnya kita melabel seseorang yang tugasnya jelek, tugasnya banyak, nggak pernah ngerjain tugas, selalu ngerjain nggak tuntas, ditagihin di blok, ya kan, kayak gitu kan. Dia melakukan suatu hal yang buruk, ya pada umumnya kita akan bicara, dia melakukan hal yang buruk. Tapi pertanyaannya satu, apakah sebenarnya dia tidak mulia? Sebenarnya dia mulia, tapi dia tidak mau masuk ke area hatinya yang mulia. Gitu. Nah, justru pesannya itu adalah
dari sebelum kita sebelum kita lari di kehidupan sehari-hari, maksudnya sebelum kita bertingkah laku dan menjudge seseorang buruk, baik dan sebagainya, berdamailah dulu dengan hidup kita dulu. Karena dengan kita berdamai dengan hidup kita, ini mungkin sahabat-sahabat BBK punya masalah di rumah, kita nggak pernah tahu kan, yang membuat dia akhirnya menjadi matiin. Misalnya ada yang suka matiin off cam, kamera dan sebagainya. Yuk refleksi dulu, seberapa damai sih kita sama diri kita sendiri sebenarnya? Gitu. Seberapa damaikah? Apakah tingkah laku yang kita lakuin sehari-hari itu sebenarnya benar-benar kita mau lakukan? Apa karena kita tidak puas sama hidup kita, melakukan hal-hal yang dianggap buruk itu? Tapi kalau Bapak bilang, apakah semuanya attitude-nya baik? Ya, pada dasarnya semua orang memiliki hati yang murni, tulus, dan bisa menghasilkan attitude yang baik. Tinggal, yuk kita refleksi bareng-bareng, termasuk saya mungkin ya, yang lebih tua gitu ya. Tuan saya dong. Oh iya benar, Tuan. Berarti saya juga refleksi ya? Refleksi ya benar. Jadi kembali merefleksikan hati kita, apakah kita udah berdamai sama hidup kita? Karena kalau misalnya kita udah berdamai sama hidup kita nggak perlu lagi menuntut orang lain untuk berubah, karena kita udah berdamai sama hidup kita. Nah, saya tahu bahwa anak-anak remaja itu memiliki segudang permasalahan di hidupnya, entah dari keluarga, entah dari teman, entah sama pacar ya kan. Nah, yuk apapun itu, yuk kita belajar berdamai sama hidup kita. Karena sebelum kita menjudge suatu attitude, yang paling penting adalah kita masuk dulu ke dalam hati kita yang murni. Itu aja sih pesannya. Terima kasih. Menjalankan sesuatu dari hati nurani ya Pak. Iya, dan mau masuk ke dalam hati nurani sendiri. Contohnya, misalnya nih ya, kita punya kesempatan untuk beribadah, ya kan? Tapi seringkali saya sendiri sebagai seseorang, misalnya males. Itu kan salah satu bentuk nih, punya kesempatan untuk masuk ke hati kita, tapi kita tidak mau. Itu kan sebenarnya salah satunya. Nah, itu contoh kecilnya aja sebenarnya. Ada kesempatan buat berbuat baik sama orang lain nih, tapi kita nggak mau. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya semua orang mulia, nggak terkecuali siapapun itu, bahkan orang yang ada di penjara sekalipun. Tapi perbedaannya cuma itu aja tadi, mau atau tidak. Jadi attitude siswa sekolah kita udah baik ya Pak? Wah, Oke dong. oke, luar biasa baik. Ternyata attitude siswa di sekolah kita termasuk sobat SMK sudah dikatakan baik nih. Ayo kita tingkatkan lagi attitude kita supaya kedepannya semakin baik lagi. Karena sobat SMK nanti akan menghadapi dunia kerja yang membutuhkan attitude yang baik. Oke, tidak terasa ya Pak, perbincangan kita kali ini berakhir sampai di sini. Sekali lagi terima kasih Pak Aris dan juga Pak Nur karena telah bersedia hadir di episode 9 kali ini. Terima kasih juga untuk sobat SMK yang telah menyaksikan episode BK kali ini. Harapannya sobat SMK dapat menyadari pentingnya attitude dan mulai memiliki niat lagi untuk memperbaiki attitude-nya supaya lebih baik lagi di masa depan. Stay tune terus dan jangan lupa untuk follow Instagram OSIS SMK Cinta Kasih Suci supaya tidak ketinggalan episode BBK selanjutnya ya. Saya Dinda dan saya Hayala mewakili seluruh tim BBK yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun tindakan yang kurang berkenan di hati. Sampai jumpa di episode BBK selanjutnya. Dah.